Halo, bertemu lagi dengan gua Nakazuya. Pada kesempatan kali ini gua nggak bakal main game ataupun ngelakuin kejahilan, tapi gua bakal ngebahas sebuah topik yang cukup umum tapi jarang dibahas. Topik yang gua maksud adalah kenapa sih netizen Indonesia kebanyakan kasar di dunia maya? Topik yang umum bukan? Bahkan gue yakin kalian yang nonton video ini pernah ngeliat sendiri di sekitar kalian. Oke, untuk permulaan mungkin gue bakal cerita sedikit. Beberapa hari yang lalu gue nyempil ke dalam space komunitas VTuber luar negeri dan ikutan ngobrol. Mereka nggak tahu kalau gue orang Indonesia, jadi gampang bagi gue buat nyelip dan beradaptasi sama komunitas luar. Di dalam space itu ada total 24 orang, dan di tengah obrolan gue nanya, "Hey guys, gimana sih pendapat kalian tentang netizen Indonesia?" Dan jawaban mereka cukup mengejutkan. 16 orang menjawab kalau netizen Indonesia cukup kasar, dan 8 orang sisanya menjawab kalau netizen Indonesia itu cukup baik. Karena data belum cukup, jadi gua ngebikin pertanyaan itu sebagai survei, nyempil di dalam komunitas lain dan nanyain hal yang sama. Dan hasil survei menunjukkan bahwa 74% netizen luar menyatakan bahwa netizen Indonesia itu sangat kasar. Sedangkan 36 sisanya mengatakan kalau netizen Indonesia itu sangat baik dan ramah. Tapi di sini gue bakal ngegabungin hasil survei dan hasil pengamatan gue di dalam banyak komunitas dunia maya. Kalian mungkin jarang ketemu sama gue di dalam komunitas Indonesia, soalnya gue sendiri lebih sering nyempil di komunitas luar. Sebagian lagi mungkin pasti pernah ketemu sama gue jam 2 pagi di komunitas luar pastinya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sebagian netizen Indonesia bisa sangat kasar di dunia maya? Jawaban paling mudah yang dapat kita ambil adalah rata-rata pengguna media sosial di Indonesia masih berusia 16 sampai 24 tahun. Bahkan ada yang masih bocil atau bocah banget gitu loh, yang masih usia di bawah rata-rata gitu. Usia yang masih tergolong muda. Usia gue sendiri juga masih cukup muda dan ada di angka 20-an. Dengan usia semuda itu, apakah mereka sanggup menahan ego dan bersikap dewasa? Tentu enggak. Lihat aja keadaan kolom komentar di sekitar kalian. Pasti banyak yang komen seenak jidat tanpa mikirin perasaan orang lain. Udah tahu salah malah ngegas dan bersikap sok bener gitu. Ketika ada netizen luar negeri yang bilang, "I like Indonesian people because Indonesian people is so kindness." Sumpah, gue pengen ketawa. Kalau mereka tahu yang sebenarnya, pasti mereka bakal narik lagi kata-kata itu. Gue jamin. Dikarenakan usia yang masih sangat muda, banyak netizen Indonesia kalau ngetik seenaknya gitu loh. Nggak mikirin perasaan orang lain, bersikap seakan yang mereka lakukan itu sangat benar dan memang harus dilakukan. Tapi kita ambil sedikit contoh lagi. Gua ketika masuk dalam space atau mampir ke obrolan orang luar, pas gue masuk aja gue disapa. Terus diajak ngobrol dan gue dihargain, cukup dihargain situ. Selama lo sopan dan bersikap baik, maka lo bakal dihargain sama orang luar. Meskipun lo orang asing yang baru pertama kali ketemu. Sekarang, bandingin sama Indonesia. Yah, mungkin gue gak perlu ngejelasin terlalu lengkap lagi ya. Lo pasti tahu apa yang bakal gue ucapin. Jadi demi menghindari kata kasar yang akan keluar, lebih baik gue diem dan gak ngasih pendapat apapun. Kita ambil contoh lagi. Ada seorang pengguna sosial menanyakan suatu hal dengan bahasa yang sopan, dan dia menanyakan hal tersebut karena dia benar-benar tidak tahu. Pas gue baca komen miris banget cuk. Cuma sebagian yang jawab pertanyaan dengan benar dan maki bahasa yang baik. Sisanya bisa dibayangkan sendiri. Komen yang lain isinya cuma hinaan, kata kasar kayak dan kata kasar lain. Ketikan yang berisikan pembulian, dan ada juga yang nggak tahu konteks apapun baru datang itu malah ikutan komen. Pas ditegur malah ngegas dan nganggep pendapat dia bener gitu loh. Konteks aja nggak paham malah ngasih pendapat lah, tolol. Terus nggak lama ini kan ada sebuah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang remaja dari komunitas anime. Kasusnya masih baru banget, masih hangat dan masih lagi diurus sama pihak kepolisian. Untuk identitas pribadinya nggak bakal gua ungkap ke publik ya, soalnya privasi. Gue takut kenapa-napa nanti, jadi gak bakal gue kasih tahu.
Penyebab remaja itu bunuh diri adalah komen dari netizen. Yap, kalian nggak salah dengar, komen netizen. Isi komennya adalah, mati aja lo, coba aja buntir kalau berani, dan banyak komen lain berisikan pembulian. Tapi sekarang komen-komen yang gue sebutin tadi udah dihapus sama yang ngetik komen tuh, yang komen tadi. Mungkin karena nggak mau dianggap terlibat atau dianggap sebagai pelaku dan berurusan sama polisi. Itu kemungkinan terbesarnya. Ya gue yakin sih kemungkinan terbesarnya itu. Gue juga nggak sempet ngambil screenshot, jadi gue nggak bisa ngasih bukti otentik. Tapi gue inget nickname akun sama profilnya. Tapi di sisi lain, gue salut sama netizen Indo yang komen di salah satu postingan tentang masalah laptop yang dipost oleh seorang bapak-bapak. Komennya diketik dengan bahasa yang sangat sopan dan penuh hormat. Komen yang kayak gitu emang harus dikasih apresiasi lebih sih, bukan hanya menjelaskan masalah, tapi juga memberikan penyelesaian terbaik dari masalah yang ditanyakan. Apakah Indonesia harus menerapkan sistem usia dalam menggunakan media sosial? Misalnya harus punya KTP dulu baru boleh main medsos atau apa? Nggak ada yang tahu, tapi semoga aja kedepannya netizen Indo bisa lebih pakai sedikit otak mereka dalam berkomentar dan memberikan pendapat, sekaligus menghargai orang lain gitu loh. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.